Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat hand sanitizer gel yang bisa kita produksi di rumah. Bahannya sederhana, mudah didapat. Kemudian karena kita buat di rumah, alat-alatnya pun juga yang kita gunakan adalah yang ada di rumah. Bahan yang utama adalah ini. Ada alkohol dengan kadar 96%, kemudian ada gliserin 98%, terus ada trietilamin atau TEA. Ini cukup pekat, dan untuk pembentuk gelnya kita gunakan karbopol 940. Ini adalah bahan utama. Nanti kalau ditambahkan pewarna boleh, pewangi juga boleh. Pewarnanya diserang dari pewarna makanan, kalau pewangi ya bibit parfum yang kita inginkan. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan sederhana. Saya cukup memerlukan ini, toples bekasnya kue lebaran. Terus nanti untuk membuatnya kita pakai toples besar. Untuk ukurnya ya gelas yang ada ukurannya. Ini adalah bekasnya dot bayi, itu juga kita bisa manfaatkan sebagai alat ukurnya. Kemudian nanti untuk mengaduk kita juga bisa gunakan ini, kan lucu gitu ya. Dan juga ada sendok. Kemudian untuk pengencerannya kita nanti memerlukan air. Nah, begitu. Untuk membuat gel hand sanitizer gel itu nanti ada dua tahap. Tahap pertama nanti kita membentuk gel induk. Nah, gel induk itu nanti yang digunakan untuk membentuk hand sanitizernya. Gel induknya nanti kalau sudah jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gel induknya. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat gel induk yang diperlukan adalah nanti di sini karbopol sebanyak 5 gram, terus dicampur dengan 30 ml air dan 210 ml alkohol. Kalau sudah diaduk rata agar terbentuk gel, nanti kita tinggal menambahkan TEA-nya sebanyak 5 ml. Langsung aja kita praktekkan. Kita ambil sekitar 5 gram karbopolnya. Ini agak banyak nih kalau 5 gram. Kalau karbopolnya sudah 5 gram, setelah itu kita tambahkan Aquades. Ini bisa air mineral. Aquades bisa diganti dengan air mineral. Itu sebesar 30 ml. Nah, ini kita aduk biar nanti bisa merata. Biar apa ya, gelnya itu nanti tidak sampai menggumpal atau membentuk bola-bola gitu. Ini harus telaten, ngaduknya butuh waktu agar semua karbopolnya itu bercampur dengan air. Sifat dasar karbopol itu sebenarnya sulit larut di dalam air, tapi nanti kalau kita aduk lama-lama dia bisa bercampur. Nah, nanti produknya seperti ini, agak membentuk gel tapi belum sempurna. Nah, semakin bagus kita ngaduknya, nanti gel yang diproduksi akan semakin bagus dan hand sanitizernya juga akan semakin bercampur sempurna. Kalau sudah bercampur, nanti kita tambahkan alkohol etanol sebanyak 210. Nah, ukurnya bisa pakai ini. Ini sebesar 210 ml. Kalau sudah, ini kita aduk juga sampai rata. Nah, ini agak membentuk gumpalan-gumpalan. Ini nanti kita aduk sampai benar-benar rata, biar nanti gel yang kita bentuk itu hasilnya bagus. Kalau sudah merata, nanti ini kita tambahkan TEA-nya, trietilaminnya, itu sebanyak 5 ml. Kita bisa menggunakan tutup sirup obat bayi, obat anak. Kita ukur sebanyak 5 ml. Kemudian kita tambahkan ke sini. Nah, nanti kalau kita aduk, ini akan segera membentuk gel, karena sifat dari TEA itu adalah mempercepat terbentuknya gel. Kita aduk nanti sampai benar-benar pekat. Untuk tahap selanjutnya, gel yang sudah kita bentuk tadi hasilnya seperti ini. Jadi ini benar-benar pekat kalau kita ngaduknya dalam jangka waktu yang lama. Ini dikenal sebagai gel induk.
Kalau gel induknya sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya adalah kita memproduksi hand sanitizer-nya. Untuk kesempatan kali ini kita akan memproduksi sebanyak 5 liter. Nanti untuk membuat 5 liter hand sanitizer yang diperlukan adalah sebanyak 175 gram padatan gel ini. Jadi sebanyak 175 kita masukkan ke tempat yang besar. Ini kalau ditimbang sekitar 175 gram ini tadi produknya. Nah, kalau sudah 250 ml 105 gram, kita tambahkan air. Air yang diperlukan adalah 1250. Jadi biar ukurannya nanti tepat 250 1250, ini 450. Ini 450 berarti 900 kurang 350 lagi. Nah, ini airnya sudah sejumlah 1250 ml. Kalau sudah, ini kita aduk dulu biar gelnya bisa bercampur dengan air. Nanti kalau membentuk gumpalan kita kesusahan di saat mengaduknya. Kita buat, kita aduk hingga gelnya sedikit larut atau sudah tidak membentuk gumpalan gitu. Nah, kalau sudah, tahap selanjutnya adalah memasukkan alkohol. Alkohol yang diperlukan adalah sebanyak 350 ml. Kok 350? 3.500 ml, artinya 3 liter setengah. Ini adalah 1 liter. Kita masukkan gitu. Ini adalah liter kedua, jadi sudah 2 liter. Ini yang ketiga. Kemudian yang 50 kita ukur menggunakan yang tadi. Oh, kok 50? 500. Ini 450. Ini kita tambah lagi 50. Nah, pas. Berarti alkohol yang ditambahkan itu jumlahnya sudah 3.500 ml. Ini kita aduk dulu sampai membentuk gel. Nah, untuk membentuk gel ini diperlukan waktu sekitar ada kalau 15 menit. Kita aduk terus. Ini harus diaduk terus, jangan dihentikan. Kalau dihentikan nanti gelnya terbentuk akan membentuk gumpalan-gumpalan. Kalau kita aduk terus, nanti terbentuknya sempurna. Proses mengaduk ini cukup lama, bisa memakan waktu 15-20 menit tergantung terbentuknya gel. Kalau gelnya terbentuknya cepat berarti ya cepat, kalau terbentuknya lama ya lama. Nah, ini sudah mulai terbentuk gel. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan gliserin yang berfungsi sebagai pelembab untuk kulit biar kalau menggunakan tidak terasa panas dan juga tidak kering. Nah, yang diperlukan gliserin adalah sekitar 50 ml. Kalau 50 ml itu 3,5 takaran dari ini, karena satu takaran ini volumenya 15 ml. 2, 3,5. Nah, setelah kita tambahkan gliserin, di sini juga bisa langsung kita tambahkan pewarna maupun ditambahkan sedikit lidah buaya. Namun untuk menambahkan lidah buaya nanti usahakan tidak melebihi dari 100 ml agar tidak mengurangi kadar alkoholnya. Karena kadar yang kita buat alkoholnya nanti di akhir adalah sekitar 83%. Kalau terlalu banyak menambahkan lidah buaya nanti bisa di bawah 70% yang dapat mengurangi efektivitas dari hand sanitizer kita. Jadi setelah kita tambahkan gliserin ini langsung bisa kita tambahkan pewarna dan aroma. Untuk produksi hari ini kita kasih warna hijau
kemudian kita beri aroma lemon. Nah, aroma lemon itu kita bisa carinya di toko parfum. Untuk skala 5 liter yang kita produksi itu aroma lemonnya sedikit aja, mungkin hanya sekitar 10 tetes. Nah, cukup 10 tetes. Nanti misalkan masih kurang ya kita tambah tergantung kebutuhan kita. Terus untuk pewarna, ini sedikit sekali karena yang kita gunakan pewarna makanan. Ini cukup 2-3 tetes udah cukup. Nah, nanti ini kita aduk lagi sampai bercampur sempurna dan nanti hand sanitizer sudah siap kita pakai. Nah, demikian untuk proses pembuatan hand sanitizer. Kalau misalkan masih kurang kental nanti bisa ditambahkan gel induk. Kalau sudah cukup berarti ya sesuai dengan yang takaran tadi. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.